Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu dusun ya. Ini tepatnya berada di dusun ataupun Desa Guntur Madu, Kecamatan Maju Tengah, Kabupaten Wonosobo. Dan untuk di bagian halamannya ya ataupun di terasnya, di sini terdapat banyak sekali koleksi tanaman hiasnya. Dan untuk pertumbuhan tanaman hiasnya juga terlihat subur-subur sekali, dan corak warna daunnya juga cantik-cantik banget ya. Dan ini menandakan sekali bahwa sang pemilik ini benar-benar merawat tanaman hiasnya ya. Dan di sini keadaannya benar-benar sangat seger. Dan tidak hanya banyak tanaman hiasnya, namun juga bagaimana cara menatanya dengan keadaan yang sebersih ini ya. Ini menjadikan benar-benar luar biasa, dan semoga hal ini juga bisa menjadikan inspirasi ya bagi para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pencinta tanaman hias. Semoga selalu gemar untuk menanam tanaman hias, tanaman-tanaman sayuran ataupun tanaman-tanaman lainnya, yang pastinya dengan gemar menanam itu setidaknya akan menjadikan bumi kita hijau, lingkungannya kita itu juga akan menjadi lebih bersih ya. Karena setidaknya tanaman-tanaman tersebut itu bisa menetralisirkan udara-udara ataupun polusi-polusi kendaraan. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini dan media tanamnya juga pastinya ya, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan rumahnya ini menghadap ke arah barat. Jadi saat ini ya, ini sekitar jam 10, pada daerah halaman rumahnya ini yang terkena cahaya matahari hanya pada bagian sisi depannya saja ya, situ. Dan kemudian juga sebelah sini. Dan yang berada di bagian terasnya di sini masih aman sekali, yang menjadikan untuk corak dari daun-daun tanaman hiasnya di sini benar-benar cantik ya. Seperti ini ada Maria Alusion, Syngonium, juga ada tanaman hias, ada Snow White, yang kebiasaan untuk jenis tanaman hias Snow White ya, ketika banyak terkena panas itu biasanya kering ataupun coklat warna daunnya ya. Namun di situ benar-benar cantik sekali. Kemudian di belakangnya juga ada Calathea ornata batik yang strip putih, ada Aglonema yang mani lompet, kemudian juga ada tanaman hias sirih marble, ada triking juga. Dan kemudian di bagian raknya di sini juga ada beberapa tanaman hias Aglonema, ada Dona Carmen, ada mani lompet, kemudian juga ada Rotundum Aceh, kemudian juga ada Big Roy putih, kemudian juga ada Harley Quinn, dan di sini juga terlihat subur banget ya. Kemudian juga ada Wijaya Kusuma yang kepiting. Nah, saya bakal melihat tanaman-tanaman hias yang berada di samping rumahnya ini ya. Di bagian ini ada satu tanaman yang memang saya sering melihat rusak ya, untuk daunnya khususnya. Namun sebelum saya memulai membahas tanaman ini ya, Calathea with Fusion ini, saya bakalan melihat dulu tanaman-tanaman hias yang berada di sini. Di sini ada Amaryllis, kemudian juga ada beberapa Aglonema Big Roy. Di sini juga terlihat subur-subur sekali. Kemudian juga ada Divenbasia Candi, ada Divenbasia ini ya, Anggun Ayu. Kemudian juga ada Divenbasia Silver Charlie. Dan di sini memang keadaannya benar-benar indah banget ya, dengan tanaman-tanaman hiasnya yang begitu subur. Dan saya sangat salut sekali dengan keadaan yang berada di sini. Karena apa? Selain memang bersih keadaan halamannya ataupun terasnya ya, dan pertumbuhan tanamannya juga subur, namun di sini hebatnya pada bagian sisi medianya di potnya ini bersih sekali. Kayak bisa dibilang hampir tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh pada bagian
sisi potnya ya. Dan ini benar-benar luar biasa sekali, dan sudah jelas ini sangat terawat tanaman-tanaman hias yang berada di sini. Dan di sini saya bakalan mengulas langsung ya untuk jenis tanaman hias Calathea White Fusion ini. Yang pertama adalah untuk jenis tanaman hias Calathea White Fusion, memang keseringan untuk warna daunnya seperti ini. Selalu rusak pada bagian warna daun yang berwarna putih. Karena memang yang pertama ya, untuk jenis tanaman hias yang variegata, ketebalan daunnya itu berbeda sekali. Untuk yang variegata ini jauh lebih tipis dibandingkan dengan warna yang hijau ataupun yang marble. Jadi baiknya untuk penempatan tanaman-tanaman hias yang variegata ini benar-benar berada di tempat yang teduh, dan ketika terkena cahaya matahari ataupun hujan ini juga hanya sesekali saja ataupun terkena biasan ataupun cipratan-cipratan saja. Karena apabila memang terkena secara terus-menerus, maka alhasil juga seperti ini ya. Namun sebenarnya untuk penyebab tanaman hias Calathea apabila berdaun kering seperti ini ya, rusak seperti ini juga sebenarnya terlihat pada bagian bonggol tanaman hias Calathea juga dengan ukuran potnya. Namun kalau dilihat pada bagian tanaman hias ini ya, untuk ukuran media potnya ini masih sangat longgar sekali ya untuk tanaman-tanaman hiasnya, sehingga yang mengakibatkan rusak pada daun dari tanaman hias Calathea ini adalah karena masalah penempatan saja ya, masalah penempatan. Ini cantik banget ya yang masih utuh. Namun yang berada di sisi luar ini semuanya bisa dibilang rusak. Keren banget ya, dan saya sangat menikmati dan menyukai tempat ini dengan tanaman-tanaman hiasnya yang begitu subur dan sangat terawat. Dan di sini juga ada beberapa tanaman hiasnya ya, seperti ada keris Papua, kemudian juga ada tanaman hias, ada anggun ayu juga. Kemudian di sini juga ada selendang mayang, kemudian juga ada anthurium. Dan ini kemudian saya melangkah ke bagian sisi terasnya. Di sini juga ada beberapa tanaman hias, ada Bromelia cryptanthus, kemudian juga ada Sansevieria yang metallica. Kemudian juga ada anthurium yang Mickey Mouse ya. Kemudian ada Wijaya Kusuma yang kepiting. Dan di sini di satu rak ini ya, rak dari kayu yang berwarna putih ini ada beberapa jenis tanaman hias aglonema ya. Dan di sini untuk pertumbuhannya juga bagus-bagus banget. Di sini ada Donna Carmen, ada beberapa potnya, dan kemudian juga ada tanaman hias lipstick yang mani lompet. Dan di sini untuk media tanamnya saya bakalan melihatnya ya. Untuk media tanamnya di bagian atasnya di sini juga cukup tebal sekali. Ini menggunakan sekam mentah. Dan ini sangat dalam sekali untuk penggunaan sekam mentahnya. Saya hampir tidak. Dan kemudian pada bagian sisi bawahnya juga hanya tanah dan sekam mentah. Namun sepertinya untuk perbandingannya ya, untuk perbandingannya ini 3:1, 3 untuk sekam mentahnya dan kemudian 1 untuk tanahnya. Namun sesekali juga di sini dikasih pupuk kandang ya. Ada pupuk kandang seperti ini yang berfungsi sebagai penambahan nutrisi, meskipun media tanam tersebut itu tidak dibongkar ya, karena secara umum untuk media tanam itu baiknya diganti itu sekitar 4 hingga 6 bulan. Namun ketika kita rutin kasih nutrisi baru, nutrisi tambahan B1 juga ataupun pupuk kandang, ini juga untuk pembongkaran terhadap media itu juga tidak perlu dilakukan ya. Karena sebenarnya pergantian media juga berdampak buruk. Yang pertama adalah membuat stres dari tanaman hias tersebut, dan kemudian juga membuat layu pastinya ya. Dan setelah melakukan pembongkaran juga alangkah baiknya sekitar sampai 1 minggu ya, 1 minggu penempatan itu berada di tempat yang teduh agar tetap terjaga kesegarannya ya, agar tidak mudah layu. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias
ada Aglonema rotundum Aceh. Dan kalau melihat pada bagian daunnya ya, di sini juga sepertinya sang pemilik rajin sekali untuk menyemprotkan pestisida pada bagian daun tanaman tersebut. Kemudian juga ada Siam Aurora, dan di bagian atasnya ini ada tanaman hias, ada Aglonema. Ini Bigro yang mutasi putih ya. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Red Sumatera. Kemudian di bagian atasnya lagi, di sini ada Lady Valentine. Kemudian juga ada Heng Heng. Kemudian juga ada Harley Quinn, ada Cochin. Kemudian juga ada tanaman hias Dut Anjamani, ada Big Papa. Keren banget ya. Dan saya suka sekali melihat tanaman-tanaman hias yang seperti ini. Sudah terawat, jadi tumbuh subur seperti ini, dan ditambah juga bersih. Packingan potnya juga bisa dibilang ya bersih-bersih ya, yang menjadikan tanaman hiasnya itu menjadi terlihat cantik. Dan kemudian di bagian sampingnya, di sudut teras, ini juga ada beberapa tanaman hias. Di antaranya ada tanaman hias, ada janda bolong. Kemudian juga ada sirih marble, ada Calathea ornata ya, ornata batik yang strip putih. Kemudian juga ada Anthurium presiden. Kemudian juga ada tanaman hias Syngonium pink. Dan di sini untuk Aglonema Snow White-nya di sini benar-benar seger sekali. Terlihat sangat bagus sekali, seger, sama sekali tidak kering ya. Karena keseringan juga untuk jenis tanaman hias ini ya, tanaman hias Aglonema Snow White ini juga terkadang banyak sekali untuk daunnya ini benar-benar kering, karena memang asupan dari cahaya matahari yang berlebihan apabila penempatan itu berada di tempat yang luar ya. Namun ini berada di tempat ataupun di teras yang dalam, jadi keadaannya bagus banget. Dan di sini juga selain pupuk kandang ya, di sini juga memberikan ada cangkang dari telur ya, yang setidaknya ini juga memberikan kalsium. Ini bagus banget. Ada juga yang meremas menggunakan tangan, ada juga yang di blender ya, ketika menggunakan ataupun memanfaatkan dari cangkang telur tersebut. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Aglonema Circuit ya. Ini juga hampir sama kayak Aglonema Snow White. Namun ini untuk warna hijaunya ini lebih ke blue drew ya. Dan tidak hanya berada di teras saja ya, namun ini juga berada di sampingnya. Di bagian depannya di sini ada tanaman hias, ada Pilolinet. Kemudian juga ada Aglonema Birkin. Kemudian juga ada yang Zebra ya. Kemudian juga ada yang Emerald Bay. Dan di sini juga keadaannya benar-benar bagus sekali. Kemudian juga ada Star Bright, ada Wali Songo, ada Divenbasia White Flame. Kemudian ini juga cantik banget. Ini masuk ke jenis tanaman hias Divenbasia, kayak neon ya. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Begonia Yellow Star, Divenbasia White Flame. Dan di bagian sampingnya ini juga ada beberapa tanaman hias Anthurium ya, ada Anthurium Holland, kemudian juga ada Anthurium Flamingo, kemudian juga ada Mickey Mouse, kemudian juga ada Geranium. Dan bisa dibilang untuk tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, ini benar-benar pertumbuhannya luar biasa sekali, bagus banget. Yang pastinya adalah karena perawatan ya, karena tanaman-tanaman hias memang membutuhkan perawatan agar tumbuh lebih bagus dan lebih baik.
Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga penggunaan media tanamnya dan betapa indahnya ya ketika pada bagian halaman rumah ataupun teras rumah itu terdapat tanaman hias ataupun tanaman-tanaman lainnya, itu akan jauh lebih indah ya. Dan semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.